Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ketujuh dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Tata Aryani Putri dengan NIM 2315101060. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk dia, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Niketut Dewi Pitaloka dengan NIM 2315101059. Baik, perkenalkan nama saya Egy Tirtaneswara Mahaputra dengan NIM 2315101077. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Soalnya yaitu, diskusikan konsep algoritma DFS melalui petunjuk yang diberikan di halaman 10 sampai dengan halaman 11, beserta contoh permasalahannya. Pada slide ini sudah terdapat dua algoritma. Yang pertama yaitu mengenai DFS in a graph, dan yang kedua yaitu DFS of vertex. Di sini saya akan menjelaskan algoritma pertama terlebih dahulu. Algoritma 1 DFS in a graph. Pada baris pertama, yaitu prosedur DFSG, ini berarti mendefinisikan prosedur DFS untuk seluruh graf G. Kemudian, pada baris kedua, input graf G sama dengan V, G. Ini berarti inputnya adalah sebuah graf G yang terdiri dari simpul-simpul V dan sisi-sisi E. Pada baris ketiga, yaitu output graf G dengan VG ditandai dengan bilangan bulat berurutan yang menunjukkan urutan DFS. Ini berarti hasil akhirnya adalah graf yang simpul-simpulnya sudah ditandai urutan dikunjungi dalam DFS, yaitu 1,2,3 sampai seterusnya. Kemudian baris keempat, count 0. Ini berarti variabel count menyimpan jumlah simpul yang dikunjungi dan akan menjadi petanda urutan kunjungan. Kemudian baris kelima yaitu initialize array visited sama dengan kurung kurawal. Pada baris kelima ini berarti membuat array kosong visited untuk menyimpan informasi apakah simpul sudah dikunjungi atau belum, dan dalam urutan keberapa. Pada baris keenam, for V untuk semua V do, ini berarti untuk setiap simpul V dalam graf ditandai bahwa simpul tersebut belum dikunjungi, atau 0 artinya belum. Nah, pada baris ke-6 ini memiliki arti yang sama sampai dengan baris ke-8. Kemudian pada baris ke-9 sampai dengan baris ke-13, ini maksudnya yaitu ulangi untuk semua simpul V. Jika simpul tersebut belum dikunjungi, maka jalankan prosedur DFS untuk simpul V. Kemudian pada baris ke-14 yaitu return visited. Ini berarti kembalikan array visited berisi urutan kunjungan untuk setiap simpul. Dan pada baris ke-15 yaitu end procedure. Ini menandakan bahwa akhir dari prosedur DFS yang utama. Pada algoritma yang kedua yaitu algoritma 2 DFS of vertex. Di sini saya akan menjelaskan sama juga, yaitu dari baris per baris. Pada baris pertama, ini mendefinisikan prosedur DFS untuk satu simpul saja. Kemudian pada baris kedua, berarti tambah jumlah simpul yang sudah dikunjungi. Pada baris ketiga, yaitu tandai bahwa simpul V dikunjungi pada urutan ke count. Kemudian dari baris keempat sampai dengan baris ke-8, itu berarti kita mengecek semua tetangga dari simpul ada yang belum dikunjungi, maka visited W sama dengan 0. Lakukan DFS pada simpul tersebut. Kemudian pada baris ke-9, menandai akhir dari DFS untuk satu simpul. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa algoritma 1
dan algoritma kedua ini bekerja sama atau saling bekerja sama, yaitu pada algoritma 1 untuk menangani semua simpul di graf, mulai dari yang mana saja. Sedangkan pada algoritma kedua, untuk mendefinisikan bagaimana cara menyusuri simpul satu persatu secara rekursif, yaitu dari satu simpul ke tetangga yang belum dikunjungi. Baik, itulah pembahasan dari soal pertama. Kemudian akan dilanjutkan ke soal kedua yang akan dijelaskan oleh Danis. Untuk Danis, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di pertanyaan 2 dengan soal buatlah sebuah graf dan implementasikan algoritma DFS pada base code tersebut. Next. Nah, di contoh graf dan implementasi DFS ini, di A itu memiliki tetangga B dengan C. Lalu B memiliki tetangga D dan E, dan juga C itu memiliki tetangga F sama G. Nah, dengan simulasi penelusuran DFS dari simpul A, maka dengan langkah-langkahnya kita kunjungi dahulu A dengan visited A ini memiliki 1, lalu dari A ke B itu visited B memiliki 2, dari B ke D itu dengan visited D memiliki 3, lalu di visited D, maksudnya di D tidak mempunyai anak, lalu kembali ke B, maka dari B kita ke E dengan visited E ada 4. E itu tidak mempunyai anak, lalu kembali ke B, dan dari B kembali ke A. Nah, dari A itu ke C. Dengan visited C ada 5, lalu dari C ke F dengan visited ada 6, lalu itu F itu tidak punya anak, maka kembali ke C. Nah, dari C ini ke G dengan visited G yaitu 7. Nah, dari hasil urutan DFS ini, maka yaitu A, B, D, E, C, F, G. Nah, dengan representasi visited yaitu visited A1, B2, D3, E4, C5, F6, dan G7. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembahasan soal dari nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh dia. Untuk dia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk soal 3 ini kita diminta untuk melakukan langkah 1 dan 2 yang tadi, tetapi untuk algoritma BFS. Bisa di next. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan bagaimana konsep algoritma BFS ini melalui pseudocode-nya. Nah, di sini sudah ada pseudocode. Saya akan jelaskan dari baris per baris. Untuk baris pertama, di sini ada prosedur BFS V, yang dimana artinya kita memulai prosedur BFS dari simpul V. Di baris kedua, ada Q sama dengan kosong, maka kita menyiapkan antrian kosong terlebih dahulu. Untuk baris 3, visited V, nilainya true. Nah, di sini tandai simpul V sudah dikunjungi. Kemudian baris keempat, di mana kita akan memasukkan V ke dalam antrian. Lalu di baris kelima,
kita akan melakukan proses ini terus-menerus selama antrian tidak kosong. Nah, untuk baris ke-6, kita akan mengambil simpul paling depan dari antriannya. Baris ke-7, kita memeriksa semua tetangga dari simpul U. Nah, jika tetangga W belum dikunjungi, maka kita untuk baris ke-9 kita tandai W sudah dikunjungi. Untuk baris ke-10, yaitu kita masukkan W ke dalam antrian. Bisa di next. Nah, kemudian ini merupakan contoh graf dan implementasinya pada BFS. Nah, di sini terdapat daftar tetangganya atau agency list-nya, yang dimana A memiliki tetangga B dan C, B memiliki tetangga D dan E, kemudian C tidak memiliki tetangga, D tidak memiliki tetangga, dan E juga tidak memiliki tetangga. Nah, untuk simulasi BFS-nya, yaitu yang pertama kita mulai dari simpul A. Nah, A ini langsung kita tandai sebagai simpul yang telah dikunjungi. Atau kita masukkan ke dalam daftar visited. Nah, jadi visitednya yang pertama itu berisi A. Kemudian kita lihat tetangga dari A. Tetangga dari A ini yaitu B dan C. Nah, kedua simpul ini kita masukkan ke dalam queue, yaitu antrian yang akan kita proses selanjutnya. Jadi antrian sekarang itu menjadi B dan C. Lalu kita ambil simpul paling depan dari antrian, yaitu tadi B. Nah, kita tandai B sebagai yang telah dikunjungi, jadi visited itu menjadi A dan B. Lalu kita cek tetangga dari B, yaitu D dan E. Nah, karena D dan E ini belum dikunjungi, maka kita tambahkan ke dalam antrian. Dan sekarang antriannya itu menjadi C, D, dan E. Kemudian kita ambil simpul C dari antrian, lalu kita tambahkan C ke visited atau yang sudah dikunjungi. Maka visitednya ini menjadi A, B, C. Nah, karena C tidak memiliki tetangga, maka antriannya tidak berubah. Tetap D dan E. Lalu kita lanjutkan dengan simpul D. Nah, D kita ambil dari antrian dan tambahkan ke visited. Nah, berarti visitednya itu menjadi A, B, C, dan D. Nah, karena D tidak memiliki tetangga, maka antriannya sekarang hanya di E. Nah, kita ambil E dari antrian dan kita tandai sebagai dikunjungi, maka visitednya itu menjadi A, B, C, D, E. Nah, karena E tidak memiliki tetangga, maka antriannya sudah kosong. Nah, ini artinya proses BFS-nya sudah selesai. Nah, dari simulasi BFS tadi, kita mendapatkan urutan yaitu A, B, C, D, E. Bisa di next. Nah, kemudian di sini untuk soal 4, kita diminta menjelaskan perbedaan penerapan algoritma BFS dan DFS pada 8 puzzle game. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, 8 puzzle game ini adalah permainan logika berbentuk matriks 3x3 yang berisi angka 1-8 dan satu kotak kosong. Nah, tujuannya adalah memindahkan ubin angka hingga membentuk susunan tertentu. Nah, perbedaan dari penerapan algoritma BFS dan DFS ini, yang pertama dari aspek strategi pencarian, di mana DFS menjelajahi satu jalur hingga dalam sebelum pindah ke jalur lainnya. Sedangkan BFS ini menjelajahi semua kemungkinan langkah terdekat terlebih dahulu. Yang kedua, dari aspek solusi tercepat.
Nah, DFS tidak menjamin bisa ketemu solusi panjang, tetapi DFS menemukan solusi pendek karena memprioritaskan simpul terdekat dari awal. Yang ketiga, aspek penggunaan memori. DFS ini relatif lebih hemat memori karena hanya menyimpan simpul sepanjang jalur saat ini, sedangkan BFS itu lebih boros memori karena menyimpan semua kemungkinannya. Pada aspek struktur data, DFS ini menggunakan start atau rekursi, sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian. Nah, aspek contoh kasus dalam DFS itu menjelajahi ubin ke arah dalam dahulu, misal kanan terus, sedangkan untuk BFS itu menjelajahi semua kemungkinan posisi dari langkah pertama. Pada aspek kelebihan, DFS cepat sampai ke solusi jika jalur yang dicoba benar, sedangkan BFS selalu ketemu solusi paling pendek. Nah, untuk aspek kekurangannya ini, DFS bisa menyasar jauh dan lebih membuang waktu, sedangkan BFS bisa memakan banyak memori dan juga waktu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembahasan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma DFS dan BFS merupakan dua pendekatan dasar dalam penelusuran graf. DFS itu melakukan pencarian secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Sedangkan BFS menjelajah secara melebar dengan memproses simpul-simpul yang berdekatan terlebih dahulu. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.